Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi dari Rombol PMN 102 Rayon Ciawi 4. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dini selaku guru bahasa Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi saya mengenai biografi Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang sering dikenal dengan Gus Dur memiliki nama lengkap Abdul Rahman Ad-Dakhil. Lahir di Jombrang, Jawa Timur 4 Agustus 1940. Gus Dur putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim, putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan ibunya bernama Haji Solehah, putri dari Kiai Haji Basri Syansuri. Setelah lulus di SD pada tahun 1953, Gus Dur dikirim oleh orang tuanya ke Yogyakarta untuk belajar di SMEP Gowongan, sekaligus menetap di pesantren Kepirak. Nah, di sekolah inilah Gus Dur pertama kali belajar bahasa Inggris. Terus, tidak lama kemudian, Gus Dur pengen pindah ke kota, yaitu menetap di rumah Kiai Haji Junaidi, pemilik SMEP. Terus, apa saja sih keseharian Gus Dur selama di SMEP? Keseharian Gus Dur, setelah sholat subuh, Gus Dur berangkat mengaji ke Kiai Haji Maksum Kepirak. Siang harinya, Gus Dur sekolah di SMEP, dan malam harinya, Gus Dur berdiskusi dengan Haji Junaidi dan anggota NU yang lainnya. Sangat produktif, bukan? Setelah tamat dari SMEP, Gus Dur melanjutkan pesantrennya ke Tegarejo, Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Haji Kelodrey. Nah, jadi disitulah Gus Dur sering dikenal dengan ritual-ritual sufinya yang mistik, sering melakukan ziarah ke makam-makam wali yang ada di Pulau Jawa. Selama di pesantren, Gus Dur gak pernah lupa buat bawa buku koleksiannya, nyampe buat teman-temannya tuh di sekelilingnya terheran-heran. Nah, Gus Dur juga mulai menunjukkan kemampuannya dalam hal berbicara. Dari gaya bahasa dan sifat humorisnya, jadi Gus Dur kan bertahan nih 2 tahun di pesantren Tegarejo. Kemudian Gus Dur pindah lagi Jombrang, yang dimana Gus Dur menetap di pesantren Tembak Beras milik pamannya Kiai Haji Abdul Fattah hingga umurnya berusia 20 tahun. Di pesantren milik pamannya itu, Gus Dur menjadi ustadz sekaligus ketua keamanan. Di umurnya 22 tahun, Gus Dur berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan untuk pergi ke Mesir melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar. Di sana, Gus Dur mendalami ajaran Imam Junaidi Al-Baghdadi, pendiri aliran tasawuf yang banyak diikuti oleh aliran NU. Setelah melakukan pendidikannya di Al-Baghdad, Gus Dur bermaksud untuk melanjutkan studinya di Eropa. Tapi, karena persyaratannya yang ketat, harus menguasai bahasa Jerman, Yunani, dan Latin, itu menjadi salah satu halangannya. Untuk menghilangkan rasa kekecewaannya, akhirnya Gus Dur menjadi pelajar keliling yang melakukan kunjungan ke universitas-universitas lainnya. Akhirnya, Gus Dur menetap selama 6 bulan di Jerman, sekaligus mendirikan suatu perkumpulan pelajar Muslim Indonesia-Malaysia yang tinggal di daratan Eropa. Kemudian Gus Dur kembali ke Indonesia setelah terilhami sebuah berita tentang perkembangan dunia pesantren dan pelajaran studinya berakhir pada tahun 1971. Setelah jatuhnya era Soekarno, di situ banyak politik-politik baru. Nah, banyak anggota-anggota NU pengen Gus Dur itu bergelut dalam dunia politik. Tahun 1998, Gus Dur menanggapi ide tersebut karena Gus Dur tidak bisa menyangkal bahwa ketika kita ingin bergelut di dunia pemerintahan harus melibatkan politik. 1 Desember 2009, Gus Dur masuk rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun. Gus Dur menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Sekian video presentasi saya mengenai biografi Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.